itu kita musim panas, tiba-tiba hujan seperti itu, maka kesehatan tubuh kita harus betul-betul dijaga dengan cara ketika panas jangan minum es. Kalau minum es itu kan suhu panas ketemu suhu dingin, nanti badan kita yang tidak kuat, makanya banyak yang sedang sakit. Jadi tolong anak-anak jaga kesehatannya. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengelolaan emosi. Ada berbagai macam emosi di dalam diri kita. Ada apa saja? Marah, tahunya marah ya. Kesel, bad mood, sedih, senang termasuk emosi nggak? Masuk, nah, masuk. Senang itu termasuk emosi. Ya, jadi ada berbagai macam emosi yang ketika kita tidak bisa mengendalikan itu akan menjadi berbahaya bagi diri kita. Maka hari ini kita akan belajar cara mengelola emosi supaya kita terhindar dari yang namanya konflik atau permusuhan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini. Berdoa, mulai. Cukup? Ya, anak-anak, silahkan dikeluarkan alat tulisnya, buku dan pulpen saja. Sudah siap? Oke. Sudah ya? Baik. Kenapa Bu Sari minta mengeluarkan alat tulis? Bu Sari akan meminta anak-anak untuk menganalisis atau mengidentifikasi apa ya? Bahasa kalian ya? Mengamati. Ya, Bu Sari akan menyampaikan sebuah cerita. Silakan kalian mendengarkan dengan baik cerita yang akan Ibu sampaikan. Kemudian dari cerita itu silakan tulis emosi apa saja yang muncul di dalam cerita tersebut. Ingat tadi Bu Sari sampaikan, kalian juga sudah menyampaikan emosi itu ada marah, sedih, kecewa, kesel, apalagi senang, bahagia, bergembira, bersemangat, itu adalah suatu emosi. Nah, dari cerita yang nanti Ibu akan sampaikan, silakan kalian catat emosi apa saja yang muncul di dalam cerita tersebut. Paham? 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 Oke, bisa kita mulai? Di sebuah sekolah ada 3 orang siswa yang bernama Villa, Sony, dan Budi. Pada saat beristirahat, mereka sangat bersemangat dan berteriak, "Hore!" Mereka berlarian menuju ke kantin untuk jajan. Villa dan Sony, mereka membeli makanan yang mereka sukai. Mereka makan dengan lahapnya. Akan tetapi, Budi hanya diam saja. Dia tidak bisa membeli makanan apapun karena dia tidak punya uang. Tiba-tiba Sony mendekati Budi dan mengejeknya. "Sayang, kamu nggak punya uang ya? Ih, miskin." Kemudian Budi merasa tidak terima karena diejek oleh Sony. Akhirnya Budi menampar pipi Sony. Karena Sony juga tidak terima, kemudian Sony membalasnya dengan pukulan. Akhirnya terlibat perkelahian di antara mereka. Sudah selesai. Anak-anak sudah bisa mengemukakan apa saja emosi yang muncul di dalam cerita tersebut? Yuk, siapa yang mau mewakili salah satu? Yang mau membacakan hasil penelitiannya? Takut? Ya, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Kita mencoba jawaban teman-temannya sama atau tidak. Jadi coba.
emosi. Oke, bahagianya pas apa? Oke, pas sedih. Tidak punya uang sama diejek. Kemudian emosi. Pas diejek. Lebih tepatnya emosi atau yang lain ada? Marah. Oke, marahnya waktu apa itu? Waktu diejek. Kemudian selain Budi yang marah ada lagi nggak? Siapa? Sony. Sony kenapa marah? Dilamar Budi. Oke. Anak-anak coba kita ingat-ingat di dalam hidup kita sehari-hari yang kita alami sehari-hari, pernahkah kalian mengalami emosi-emosi itu tadi? Senang pernah tidak? Kalau sedih? Marah? Sering? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana yang kalian lakukan, apa yang kalian lakukan ketika kalian marah? Lihat HP. Lihat HP. Mas Sandi lihat HP. Pernah nggak terjadi perkelahian seperti Sony dan Budi? Siapa coba yang pernah? Mas Putra, Mas Ragil, coba bisa cerita, Mas. Ya, Mas Ragil, coba bisa cerita. Pas apa? Udah lupa. Mas Putra, coba bisa cerita, nak? Ada yang berani menyampaikan ketika marah, kemudian berkelahi, diceritakan? Mas Tegar? Mas Putra marah kenapa? Waktu diejek nama bapaknya. Iya. Terus kemudian sempat pernah berkelahi. Iya, berkelahi. Terus kemudian bermusuhan sampai sekarang. Sudah maafan ya? Oh baik, alhamdulillah sudah saling memaafkan. Nah, siapa lagi selain Mas Putra, Mas Ragil, siapa lagi yang pernah berkelahi karena emosi marah? Siapa pernah ya? Sama siapa? Dalam kenapa waktu itu? Oh, dengan sekolah lain. Lagi anak sekolah. Waktu sekolah di mana dulu? SD. Oh, waktu SD. Nah, ini anak-anak, ini adalah salah satu contoh hal-hal yang akan terjadi pada diri kita ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi. Ketika kita marah, kita tidak bisa mengendalikan, maka akan terjadi suatu perpecahan atau perkelahian. Yang lebih parah lagi, ketika perkelahian itu tidak terkontrol, akan terjadi suatu hal yang menyakitkan, entah bisa masuk rumah sakit atau lebih parah lagi meninggal dunia. Banyak ya di berita ya, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Maka mari kita sepakati bersama-sama. Nah, di sini anak-anak, ibu punya roda pilihan emosi. Sebenarnya ketika kita emosi, itu kita punya pilihan banyak untuk memberi jeda. Jadi PR kita adalah ketika kita sedang emosi, jangan bertindak. Ketika kita emosi, beri jeda dulu. Emosi, jeda, baru bertindak. Kalau emosi kita langsung bertindak, maka terjadilah keputusan yang tidak bijak. Seperti perkelahian, seperti tawuran. Itu karena kita tidak memberi jeda diri kita dulu. Padahal otak kita, tubuh kita ya, pikiran kita, perasaan kita itu butuh jeda untuk menerima segala sesuatu hal. Jadi ketika kita emosi, berikan waktu, berikan jeda, baru kita bertindak. Nah, pilihan yang bisa kita lakukan ada banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh. Nanti kalian bisa memberikan masukan yang lebih lagi, bisa menambahkan contoh yang lainnya. Contoh pertama, ketika kita marah, yang pertama kita bisa memilih minta maaf atau memaafkan orang yang membuat kita emosi. Kalau kita salah, kita minta maaf. Ini adalah salah satu pilihan. Kalau nggak cocok, oke, kita beralih ke pilihan kedua.
bisa memberikan jeda pada diri kita untuk pergi menjauh pada situasi kita marah tapi menjauh. Maka tidak lagi tenang kalau betul. Itulah gitu. Pilihan ketiga, family meeting. Kita bisa berdiskusi secara kekeluargaan. Maka selanjutnya ada rumus use an I message I. Apa artinya? I itu saya, message itu pesan, I itu saya lagi. Jadi contohnya I itu mengungkapkan saya merasa kecewa atau saya merasa marah. Ungkapkan pada temanmu. Bilang kalau kamu marah, aku merasa kecewa. Sampaikan. Kemudian setelah kalian mengungkapkan perasaan kalian, supaya temanmu itu tahu, kita berikan message, pesan. Contohnya, saya marah kepada kamu karena kamu sudah mengejek ayah saya. Sampaikan pesannya. Alasannya kamu marah itu apa? Itu message. Yang berikutnya kalimat saya lagi. Saya marah karena kamu mengejek ayah saya. Saya berharap kamu bisa lebih menghormati orang tua saya. Jadi ada message, paham? Oke, itu pilihan yang bisa kalian pilih. Yang berikutnya, tell them to stop. Tell them to stop. Sampaikan kepada mereka stop. Kalau bahasa anak-anak, itu menjadi salah satu pilihan. Stop. Salah satu jeda, salah satu break loh. Akhirnya kita nggak jadi marah kan jika kita sudah bisa. Paham? Oke. Berikutnya, count to 10 to cool off. Hitunglah 1 sampai 10 untuk mendinginkan emosi, menurunkan emosinya. Hitung 1 sampai 10. Kalau kita orang muslim, kita bisa membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. 10 kali. Bisa ya? Itu pilihan kita untuk menjeda supaya kita tidak emosi. Berikutnya, go to another game. Kita beralih ke permainan yang lain. Kalau temannya ternyata ngeselin, oke, kita alihkan diri kita ke permainan yang lain. Yang ngeselin lagi, kita lagi main sama yang lain dulu. Oke? Hentikan dulu interaksi dengan temanmu yang ngeselin tadi. Kalau kamu belum bisa menentukan sikap, jadi ada jeda berbagai macam pilihan itu silakan nanti bisa diterapkan. Kemudian ada share and take turn. Share itu berbagi, and take turn bergantian. Bagi itu kita sampaikan kepada dia perasaan itu seperti apa, kemudian coba pada dia. Coba kamu jadi apa? Jajal kowe, hati aku. Ya, ada lagu seperti itu supaya kita tuh supaya orang itu memahami apa yang menjadi perasaan kita. Aku loh kok nyek terus, aku loh kamu hina terus. Coba kamu jadi aku, kamu akan bagaimana? Emosi enggak? Itu salah satu berikutnya. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Anak-anak mungkin bisa memberi contoh yang lain. Ada nggak pilihan yang lain untuk kita menjeda emosi kita? Emosi apa? Kalian melakukan apa? Durian. Makan durian? Oh, sendirian. Menyendiri. Oke, menyendiri itu mungkin masuk ke kategori ini ya Mas ya. Masuk ke menghitung 1 sampai 10 itu menyendiri, bisa menenangkan diri itu ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Oh. Nah, supaya tidak miso-miso itu adalah ini loh nak pilihannya supaya tidak miso-miso. Nah, itu untuk menghindari itu nak. Untuk kita menghindari miso-miso, marah-marah, untuk menghindari perkelahian, kita pilih ini. Ada yang mungkin pergi mancing? Kalau emosi pergi mancing ada nggak? Boncos paling malah nambah emosi lagi. Ya sudah, tinggal tidur aja mungkin gitu ya. Ya ini bisa masuk ke walk away untuk tidur, walk away ke angkringan, jajan, walk away untuk mancing gitu. Apalagi makan seblak, oke itu masuk ke walk away ya sayangnya.
Yang penting cukup. Kurang besar. Ini kan panjang ya, silakan dipenuhi. Ya. Ya. Nama panggilan tapi besar tulisannya. Sudah? Sampahnya dikumpulkan di depan sini ya. Jangan buang sampah sembarangan. Sudah? Yang putih. Yang putih nanti kan dicopot ini kan. Sudah? Kalau sudah silakan tempelkan nama kalian di pilihan salah satu roda pilihan emosi. Sudah siap? Hitungnya bertiga. Kita mulai ladies first ya. Perempuan dulu ya, nanti tidak tubur-tuburan. Tidak tubur-tuburan. Yang perempuan dulu silakan 1, 2, 3. Silakan. Sampahnya dikumpulkan di depan sini. Dirasakan betul ketika marah mana yang ingin kalian pilih. Nah, yang lain sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Yang sudah. Sudah semuanya, ada yang belum? Sudah? Oke. Sudah? Terima kasih. Anak-anak yang paling banyak ini pilihannya ada walkway, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada bermain yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anak ke Tunas Game dan 7 anak di walkway. Mungkin salah satu bisa membantu Bu Sari menjelaskan kenapa kok memilih ini. Yuk, yang lain juga boleh deh. Aisyah, kenapa memilih counter track? Bagaimana perasaannya ketika kamu sudah membaca istighfar? Lebih tenang, gitu ya? Oke, ini ada jawaban bagus dari Mbak Aisyah. Lebih baik kita istighfar, karena ketika kita istighfar itu artinya apa? Ya Allah, alhamdulillah bersatu ya. Nah, selain itu, ada satu waktu ketika Allah itu tidak bisa menolak doa hambanya. Nah, kalau misalnya Raisya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah bersatu. Tiba-tiba ada di menit ketiga atau detik ketiga dia membaca istighfar itu, Allah mengampuni semua dosanya. Jadi apa namanya? Sekali dayung, 2 3 pulau terlampaui. Sebenarnya dia mau meredam emosinya, tapi dia juga mendapatkan ampunan dari Allah. Luar biasa, tangan untuk Aisyah. Terima kasih anak-anak. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah memilih salah satu dari berbagai macam pilihan jeda emosi di roda pilihan. Nah, sekarang anak-anak coba tuangkan perasaan kalian ketika kalian marah. Silakan diceritakan dalam sebuah kalimat, ditulis. Kemudian tadi pilihannya apa juga dimasukkan ke dalam kalimat tersebut. Terus nanti efeknya apa? Akhirnya aku setelah menerapkan roda pilihan emosi ini, aku merasa belajar seperti ini.
Coba dituangkan dalam bentuk tulisan sebisanya. Bisa kalian. Oke, silakan. Siap? 1, 2, 3. Silakan. Untuk nabete. Boleh main sama yang lain atau misalkan ada mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai untuk peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Mati kelas 7 dan kelas 8 yang mengikuti ekstrakurikuler wajib di hari Selasa, HW dan Tapak Suci dipersilakan untuk segera menempati posnya masing-masing. Sekali lagi, dimulai untuk peserta didik kelas 7 dan kelas 8 yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib di hari Selasa dipersilakan untuk segera menuju di posnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sudah cukup ya waktunya. Ya, yuk bisa mungkin minta tolong ada yang mewakili maju ke depan ya, membacakan kisahnya ketika marah, kemudian pilihannya apa, kemudian apa nanti yang akan terjadi. Siapa? Satu, iya, oke. Satu dulu, masih ya? Oke, silakan Mbak Ratu. Raisya? Oke, yuk. Yang putra belum ada nih. Nanti habis ini putra ya. Oke, terima kasih untuk Raisya. Sering-sering istighfar ya, biar kita mereda marahnya. Baik, masih ada lagi? Yang putra ya? Mas Putra, yuk maju yuk. Ya, ini tulisannya udah banyak loh. Gak apa-apa ya? Gak mau? Rian? Rian pernah marah kan? Ya, coba yuk Mas Rian ya. Maju ke depan yuk. Dibacakan coba tulisannya. Ya. Gak apa-apa. Tegar yuk. Gak ada yang berani. Ya, yang mau beri lagi gak apa-apa. Ayo. Ya, yuk coba. Apa yang Caca lakukan ketika marah? Yuk dibacakan. Berarti bentar sebelum duduk. Berarti memilih untuk membicarakan baik-baik. Diskusi itu ya. Berani ya? Ya, oke. Terima kasih Mbak Caca. Tepuk tangan Mbak Caca. Ya, jangan bilang ngapusin nanti diupayakan ya. Sekarang mungkin kalian baru mengkonsep ya. Baru mengkonsep apa yang menjadi materi di sini. Tapi nanti silahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian, gitu ya. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dalam kegiatan hari ini? Kita senang. Kita senang karena menimbulkan marah ya. Jadi anak-anak perlu kita pahami bahwa emosi itu tidak hanya sekedar marah ya. Emosi itu tidak sekedar marah, tapi ada senang, sedih, bahagia, kecewa, apa lagi? Semangat,
sudah bisa menangkap bahwa emosi itu ada berbagai macam dan ada berbagai cara untuk kita bisa mengelola mengendalikan. Tapi anak-anak, coba ke depan, apa yang sudah kalian pilih di sini, ini silahkan kalian terapkan. Bisa tidak? Coba ya, dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya, tadi yang sudah nempel di depan tentunya sudah mempertimbangkan betul-betul. Kenapa aku nempel ini? Ratu kenapa ini? Ratu nempel ke walkway. Kenapa memilih walkway? Baik menjauh daripada masalahnya tambah besar. Jauh lebih berat. Oke. Iya. Jadi anak-anak sebenarnya sudah bisa ya, sudah paham untuk memilih berbagai macam pilihan ketika kita emosi. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti sesi bimbingan konseling hari ini? Kemudian apalagi? Excited? Seru, terus ada pengalaman apa begitu? Sudah kawin. Banyak mengikuti pilihan emosi, pilihan untuk menjeda emosi gitu ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang sudah kalian pilih hari ini, yang sudah kita pelajari hari ini, bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk dalam mengelola emosi kita. Begitu ya. Oke. Anak-anak, coba kita ice breaking dulu. Yang dulu Bu Sari pernah ajarkan masih ingat? Yang ibu berkata. Tahu ya. Oke, coba kita belajar fokusnya ya. Ketika ibu mengatakan, Bu Sari mengatakan ibu berkata, silakan lakukan. Tapi ketika tidak ada instruksi ibu berkata, janganlah lakukan. Paham ya? Ready? Oke. Ibu berkata, silakan tepuk tangan. Ibu berkata, silakan pegang pipi. Ibu berkata, pegang hidung. Pegang dagu. Iya, Mas Ragil pegang dagunya. Belum fokus ya. Oke, lagi ya. Dicoba. Ibu berkata, pegang kepala. Pegang telinga. Iya, Mas Ragil masih belum fokus. Coba Mas Ragil semangat lagi. Fokus lagi yuk. Ibu berkata, salam sama temannya. Minta maaf. Ya, ibu berkata tidak. Konsentrasinya ayo harus dijaga ya. Baik, anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang ibu berikan, apa yang ibu sampaikan. Kedepan ibu bisa berharap betul ketika kalian menjumpai diri kalian sedang marah, terapkan apa yang sudah kalian pilih ya, sudah menjadi pilihan kalian, silakan diterapkan. Ada banyak sekali pilihan, ketika pilihan ini kok belum bisa disampaikan, belum bisa kalian lakukan, silakan bisa pilih yang lain lagi. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita marah boleh, maksudnya marah boleh, tapi yang berlebihan itu yang tidak boleh. Jadi ketika marah ada solusi, jangan sampai terjadi perkelahian.